Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Kamilatus Zahro, NIM 2521010101067, perwakilan dari kelas A4 bidang studi pendidikan agama Islam yang akan membahas peran nilai ketuhanan dan internalisasi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua sila ini saling melengkapi dan mencangkupi antara masalah-masalah. Sebelum kita lebih membahas pendalaman peran nilai ketuhanan dan internalisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, alangkah baiknya kita mengetahui latar belakang dari peran nilai ketuhanan dan internalisasi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila sebagai fondasi. Pancasila adalah landasan negara secara filosofi bangsa dan negara Republik Indonesia yang berperan penting dalam pengaruh dan pemerintahan dan pelaksanaan negara. Sila pertama, sebagai fundament moral, Pancasila tersusun secara hierarkis piramidal di mana sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjadi fundament moral yang melandasi sila-sila. Yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta semesta dan kehidupan, serta bahwa setiap yang diwajibkan untuk menghormati nilai-nilai agama. Nilai ini terwujud adalah sikap saling menghormati, menghargai perbedaan keyakinan, serta menjadi kerukunan antara umat beragama. Dari sudut pandang filosofi, sila pertama berfungsi sebagai landasan etika dan moral bangsa, karena kehidupan bernegara tidak terpisahkan dari nilai-nilai religius yang menyatukan umat. Namun dalam praktiknya tantangan seperti intoleransi, diskriminasi, dan praktik ibadah serta kurangnya pemahaman tentang toleransi masih menjadi masalah yang perlu diatasi untuk mewujudkan sila yang nyata dan menjadi dasar bagi implementasi sila-sila berikutnya termasuk sila kedua. Nilai ketuhanan tidak hanya menjadi pedoman ibadah tetapi juga menjadi sumber moral toleransi harmoni dalam kehidupan sosial. Sementara itu, nilai kemanusiaan membentuk sikap adil, beradab, dan martabat manusia. Peran sila pertama dan sila kedua. Sila pertama mendorong toleransi menjadi dasar moral dan pengakuan terhadap keberagaman agama. Mendorong toleransi antara umat beragama karena Indonesia terdiri dari banyaknya agama dan kepercayaan. Sila pertama mengajarkan kita bahwa semua orang bisa memeluk agama masing-masing, tapi harus saling menghormati. Ini seperti agar tidak munculnya konflik agama, menjadi dasar moral dan spiritual bersama. Nilai keagamaan menjadi fondasi moral yang dianut oleh masyarakat luas. Meskipun agamanya berbeda, namun nilai spiritual memberikan ruang untuk persamaan dalam penghormatan terhadap Tuhan, dan ini menjadi perekat sosial antara individu atau kelompok warga negara. Pengakuan keberagaman dan kepercayaan dengan sila pertama, negara dan masyarakat diharapkan mengakui bahwa agama dan kepercayaan yang berbeda-beda adalah bagian dari bangsa dan semua harus dilindungi dan diperhatikan haknya. Sila kedua, menegakkan keadilan, menghormati martabat manusia, dan menumbuhkan empati sosial. Keduanya saling melengkapi untuk menciptakan masyarakat damai dan bersatu. Menegakkan keadilan antara individu dengan prinsip bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara adil tanpa memandang latar belakang, suku, agama, etnis, dan status sosial. Maka potensi diskriminasi dan konflik karena perlakuan tidak adil dapat diminimalisirkan. Menghormati martabat manusia dan hak asasi. Sila kedua menuntut agar semua warga negara dihargai hak dan martabatnya. Hal ini membantu membangun rasa saling percaya dan menghargai antara kelompok dan ras yang berbeda. Yang selanjutnya, tantangan di era modern.
radikalisme, antara intoleransi, antara umat beragama, individualisme dan menurunnya empati sosial, kesenjangan sosial dan ketidakadilan, pengaruh globalisasi dan budaya konsumtif. Nilai utama adalah keimanan kepada Tuhan, toleransi antara umat beragama, dan menolaknya pemaksaan keyakinan. Namun, adanya tantangan pada sila pertama di era modern, maraknya radikalisme dan ekstremisme yang menentang sila pertama karena mengajarkan pemaksaan keyakinan serta tidak menghormati kebebasan keberagaman. Intoleransi dalam membentuk diskriminasi, rasisme, atau sikisme menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap perbedaan keyakinan dan nilai kemanusiaan. Mengabaikan Pancasila sebagai objek ilmu pengetahuan, yaitu mengabaikan nilai-nilai Pancasila termasuk ketuhanan dalam pendidikan, berarti mengabaikan dasar moral bangsa. Jika pendidikan hanya berfokus pada kecerdasan intelektual tanpa membangun moral dan spiritual, maka arah pengembangan ilmu bisa kehilangan nilai kemanusiaan dan etika. Selanjutnya, tantangan bagi sila kedua dari Pancasila memiliki penghargaan terhadap martabat manusia, keadilan, dan keperlakuan antara sesama. Namun, ada beberapa tantangan bagi sila kedua di era modern. Menguatnya individualisme yang mengikis rasa empati dan kebersamaan antara manusia. Maraknya kosmopolitisme berlebihan bisa mengikis rasa kemanusiaan dan solidaritas kebangsaan. Maraknya radikalisme dan ekstremisme selain melanggar sila pertama, radikalisme juga melanggar sila kedua karena mengabaikan kemanusiaan dan menimbulkan kekerasan terhadap sesama. Maraknya intoleransi merupakan bentuk ketidakadilan terhadap sesama manusia. Kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan sosial membuat sebagian masyarakat tidak diperlukan adil. Sila kedua seharusnya menuntut keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa membeda-bedakan golongan. Konflik sosial yang menimbulkan penderitaan dan ketidakadilan bagi masyarakat. Ujaran kebencian yang melanggar nilai kemanusiaan dan merusak hubungan sosial antara warga. Solusi dari tantangan di era modern ini menanamkan nilai Pancasila melalui pendidikan hukum dan keteladanan sosial. Baik, selanjutnya pengamalan sila pertama dan sila kedua. Sila pertama, menghormati perbedaan agama, tidak memaksa keyakinan, menjaga kerukunan antara umat beragama. Melansir situs resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, bunyi sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memiliki makna bahwa negara memberi ruang kepada masyarakat untuk mewujudkan kerukunan hidup antara umat yang beragama. Masyarakat diharapkan bisa membina kerukunan beragama, menghormati kepercayaan orang lain, dan tidak memaksakan suatu agama tertentu kepada orang lain. Sila kedua, menghormati martabat manusia, menghindari kekerasan dan diskriminasi, menumbuhkan sikap tolong-menolong. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia harus saling menghargai sesama tanpa memandang perbedaan. Hal itu merupakan contoh dari butir pertama, yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harokat dan martabat yang sesuai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Baik, selanjutnya yaitu dampak pengabaian nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Meningkatnya intoleransi dan kekerasan, kesenjangan sosial dan degradasi moral, krisis identitas dan disintegrasi sosial. Nilai ketuhanan dan kemanusiaan perlu dijaga agar kehidupan sosial tetap harmonis. Krisis sosial yang ditandai dengan meningkatnya intoleransi, kekerasan, ketimpangan sosial hingga degradasi nilai kemanusiaan menjadi fenomena yang meresahkan. Peningkatan intoleransi, kekerasan, ketidakadilan sosial, serta penurunan nilai kemanusiaan menjadi masalah sosial yang memprihatinkan. Ironisnya, krisis ini terjadi di negeri yang menjunjung tinggi sila pertama dan sila kedua Pancasila, yang mana ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sangat ironis, krisis ini berlangsung di negara yang mengagungkan nilai-nilai dari sila pertama dan sila kedua, ketuhanan yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil
beradab. Ketuhanan dan keberadaban sosial bukan sekadar prinsip, melainkan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang semestinya tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Nilai ketuhanan dan adab sosial bukanlah sekadar konsep teoris, tetapi merupakan dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang seharusnya terlihat dalam bertindak dan berperilaku sehari-hari. Ketuhanan menuntun manusia untuk menjunjung nilai spiritual, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Sementara keberadaban sosial mengarahkan pada sikap saling menghargai, gotong royong, dan menjunjung martabat sesama. Selanjutnya, internalisasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Internalisasi berarti menanamkan nilai kemanusiaan secara mendalam. Pemahaman kognitif mengenalkan makna kemanusiaan dan keadilan, penghayatan emosional, merasakan empati terhadap sesama. Keyakinan kokoh menjadikan nilai kemanusiaan sebagai pedoman hidup. Perilaku konsisten mewujudkan sikap adil dan beradab setiap hari. Baik, yang selanjutnya adalah hubungan timbal balik nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Nilai ketuhanan menjadi sumber moral dan spiritual. Nilai kemanusiaan adalah perwujudan praktis dari nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan dengan pengakuan adanya kekuatan transenden atau prinsip ilahi sebagai sumber segala sesuatu memberikan fondasi spiritual dan moral yang kokoh bagi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sementara itu, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi perwujudan nyata dari penghayatan nilai ketuhanan dan tindakan konkret interaksi sosial dan upaya membangun peradaban yang lebih baik. Keduanya saling memperkuat untuk membentuk keadilan, empati, dan perdamaian sosial. Selanjutnya, implementasi dalam kehidupan berbangsa. Kebebasan beragama, toleransi, etika publik yang berdasarkan moral agama, keadilan sosial dan penghormatan HAM, solidaritas sosial dan gotong royong, pelestarian lingkungan hidup untuk generasi yang mendatang. Implementasi dalam kehidupan berbangsa ini mendukung ikatan persatuan melalui relasi manusiawi ketika semua orang merasa diperlakukan dengan adil dan dihormati dalam masyarakat, maka rasa cinta terhadap bangsa semakin kuat sehingga memperkokoh persatuan bangsa. Selanjutnya, kesimpulan. Nilai ketuhanan memberikan arah moral dan spiritual, sedangkan nilai kemanusiaan menjadi perwujudan nyata dalam kehidupan. Berdasarkan pembahasan yang mendalam yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai ketuhanan yang memegang peran sentral dan fundamental dalam proses internalisasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ketuhanan dengan segala dimensi bukan hanya menjadi landasan moral dan spiritual yang kokoh, tetapi juga berfungsi sebagai kompas yang memberikan arah yang jelas, sumber motivasi yang tak terbatas, serta filter yang efektif terhadap berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak nilai kemanusiaan. Dengan demikian, internalisasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab akan menjadi lebih efektif, mendalam, dan bermakna apabila dilandasi oleh keyakinan yang kuat dan penghayatan yang tulus terhadap nilai ketuhanan. Keyakinan ini akan mendorong individu untuk tidak hanya memahami, tetapi juga mengamalkan nilai kemanusiaan dalam setiap aspek kehidupan, sehingga terwujudlah masyarakat berkeadilan, berkeadaban, dan ketuhanan. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa menyatakan bahwa masyarakat Indonesia mengakui Tuhan sebagai sumber nilai-nilai moral dan spiritual. Prinsip ini mendorong adanya toleransi dan saling menghargai antara penganut agama yang berbeda. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menggarisbawahi pentingnya menghormati martabat setiap individu, keadilan dan perilaku yang beradab, serta meningkatkan rasa empati dan semangat kebersamaan.
Keduanya saling melengkapi dan menjadi dasar pembentukan masyarakat yang adil dan beradab dan beriman. Pengamalan konsisten akan memperkuat persatuan dan keharmonisan bangsa. Selanjutnya, saran generasi muda harus memperdalam pemahaman dan pengamalan nilai ketuhanan dan kemanusiaan untuk menjaga dan memperkuat pengamalan nilai-nilai sila pertama dan sila kedua. Pancasila di tengah perkembangan zaman diperlukan langkah-langkah yang nyata melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat pendidikan Pancasila dan kebijakan yang menjamin keadilan sosial. Pendidikan tentang nilai ketuhanan dan kemanusiaan harus ditanamkan sejak dini melalui kegiatan formal di sekolah maupun aktivitas sosial di masyarakat. Hal ini penting agar generasi muda memahami makna iman, toleransi, keadilan, serta sikap saling menghormati antara sesama. Teknologi dan media sosial harus dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan toleransi dan etika beradab. Pemerintah perlu memberikan teknologi dan media sosial harus dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan toleransi dan etika beradab. Dengan memadukan nilai spiritual dan kemanusiaan dari sila pertama dan sila kedua dengan inovasi modern, bangsa Indonesia akan mampu menjaga harmoni, memperkuat persatuan, serta mempertahankan jati diri dari tengah tantangan globalisasi saat ini. Baik, dari saya mengucapkan terima kasih banyak telah melihat awal sampai akhir video ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.